Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam media pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Adapun materi kali ini berjudul tentang selalu bersama malaikat dalam keseharian, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan kita pembelajaran pada kali ini yaitu pengetahuan 3.4 menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterampilan menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendapat teliti, disiplin, dan waspada. Anak-anak, untuk materi kali ini yang fokus pembahasan kita yaitu 5 pembahasan. Yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan antara manusia dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlaku orang yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu makna beriman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malak yang berarti kekuatan. Kata malak berasal dari akar kata al-alaq atau aluka yang artinya risalah atau misi atau mengemban amanat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuat dari cahaya atau nur. Malaikat merupakan makhluk Allah yang berasal dari alam gaib yang tercipta dari cahaya atau nur, seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min marijim min nari wa khuliqa Adam mimma wasifa lakum, rawahu Muslim. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang berikut ini hal-hal nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita imani. Sebenarnya nama-nama malaikat itu ada banyak ya, tapi tentu anak-anak semua sudah tahu kan, ada malaikat-malaikat Allah yang wajib kita beriman itu ada 10. Tidak ada salahnya kita ulang-ulangi lagi, yaitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ijrail bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Israfil bertugas meniup sangkala pada saat tiba hari kiamat dan menjelang manusia diangkatkan dari alam kubur. Raqib bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. Nah, Atid bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan jahat manusia. 7. Munkar dan Nakir bertugas mengadili manusia dari alam barzah. Ridwan bertugas menjaga pintu surga, tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik bertugas menjaga pintu neraka, tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya. Anak-anak, selanjutnya kita memasuki apa perbedaan antara malaikat dan manusia. Yang pertama, proses kejadiannya. Tentang proses kejadian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa asal kejadian manusia berasal dari tanah, sedangkan asal kejadian malaikat tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa malaikat tadi diciptakan dari nur atau cahaya.
Yang kedua, sifat-sifatnya jelas berbeda ya. Manusia merupakan makhluk yang kasat mata, makhluk yang dapat ditangkap oleh panca indera, makhluk yang berjenis kelamin dan memiliki akal, nafsu, dan perasaan, sehingga manusia memiliki potensi untuk berpikir dengan menggunakan akalnya. Dengan nafsunya dimilikinya, manusia memiliki keinginan untuk makan, minum, melakukan perkawinan. Dengan adanya perasaan, manusia dapat merasakan sedih, senang, gembira, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Ya, sedangkan malaikat tidak pernah makan, minum, tidak pernah berkeinginan untuk kawin. Mereka tidak mengalami fase-fase perubahan, sehingga sejak tercipta dari sampai sekarang tetap sama. Tetapi malaikat dapat berwujud. Perbedaan lainnya yang sangat menonjol adalah malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat patuh, sedangkan manusia ada yang patuh, namun ada yang pula yang ingkar padanya. Dari kedudukan dan keberadaannya, keberadaan manusia sangat berbeda dengan keberadaan malaikat. Apabila manusia dalam hidupnya senantiasa berada dalam ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat. Karena manusia bila menempuh jalan ketakwaan harus melakukan mujahadah nafs, sedangkan malaikat tidak perlu melakukan itu karena memang malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Nah, berikut ini perilaku orang beriman pada malaikat. Di sini ditampilkan ada beberapa gambar, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, kita bahas. Selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Ya, orangnya akan selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Yang kedua, selalu berpikir positif. Orangnya selalu berbaik sangka. Hati-hati dalam melaksanakan segala perbuatan. Menghiasi diri dengan akhlak mulia, selalu dengan perilaku jujur, sopan santun, tidak menyakiti orang lain, karena dia sadar yang di sampingnya itu ada yang mengawas, ya, yaitu malaikat-malaikat tadi. Dengan dia tahu adanya malaikat dan beriman, dia akan senantiasa dalam hidupnya melakukan segala perbuatan yang baik-baik, ya. Hikmahnya dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh rasa cinta kepada para malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan para malaikat yang tidak pernah ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perilaku percaya terhadap takhayul, khurafat, tidak percaya yang namanya ilmu hitam, ilmu santet atau khayal-khayalan, menumbuhkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariat, melahirkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab dalam berjuang untuk melakukan kebaikan walaupun tidak seberat untuk melakukannya, karena harus melawan hawa nafsu yang berada dalam diri. Baik anak-anak, demikian materi pada kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.